warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang elastisitas tenaga kerja. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Fransina Sesa, NIM 2024 08018. Materi yang akan dibahas dalam pembahasan diskusi kami ada 6 poin. Yang pertama, definisi elastisitas tenaga kerja. Kedua, mengapa elastisitas tenaga kerja diperlukan. Ketiga, siapa yang terlibat atau bertanggung jawab terhadap elastisitas tenaga kerja. Yang keempat, langkah-langkah yang diambil dalam elastisitas tenaga kerja. Kelima, kapan terjadi elastisitas tenaga kerja. Definisi elastisitas tenaga kerja. Elastisitas tenaga kerja adalah ukuran seberapa respon jumlah tenaga kerja yang ditawarkan atau diminta terhadap perubahan variabel ekonomi tertentu seperti tingkat upah, produktivitas, atau pertumbuhan ekonomi. Ada 2 jenis elastisitas tenaga kerja. Pertama, elastisitas penawaran tenaga kerja. Yang kedua, elastisitas permintaan tenaga kerja. Secara sederhana, rumus yang dipakai untuk menghitung elastisitas adalah persentase perubahan jumlah tenaga kerja yang diminta dibagi persentase perubahan tingkat upah. Mengapa elastisitas tenaga kerja diperlukan? Nah, di sini yang pertama, membantu perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif. Yang kedua, menilai dampak perubahan upah terhadap jumlah pekerja. Yang ketiga, mendukung peran perencanaan sektor pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, menentukan strategi bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, mengantisipasi dampak teknologi dan globalisasi. Yang keenam, menganalisis kesejahteraan dan distribusi pendapatan. Siapa yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap elastisitas tenaga kerja? Pertama yaitu pemerintah, dan yang kedua pelaku pasar tenaga kerja. Nah, di sini pemerintah membuat kebijakan ketenaga kerjaan, terus menyediakan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, mengatur jam kerja, pesangon, dan perlindungan pekerja. Yang kedua, pelaku pasar tenaga kerja. Di sini pelaku pasar tenaga kerja bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hubungan antara penyedia tenaga kerja dan pencari kerja. Mereka memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan peran masing-masing dalam menciptakan pasar kerja yang sehat, produktif, dan adil. Pelaku pasar tenaga kerja antara lain serikat pekerja, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta lembaga penempatan tenaga kerja, baik itu swasta maupun pemerintah. Demikian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sarah Erlina Manufandu, NIM 2024 08016. Saya akan melanjutkan pembahasan siapa yang terlibat atau bertanggung jawab terhadap elastisitas tenaga kerja dan langkah-langkah yang diambil dalam elastisitas tenaga kerja serta kapan terjadi elastisitas tenaga kerja dan penutup. Baik, kita akan mulai. Siapa yang terlibat atau bertanggung jawab terhadap elastisitas tenaga kerja? Yaitu 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan ketenagakerjaan, menyediakan pelatihan dan pendidikan tenaga kerja, mengatur jam kerja, pesangon, dan perlindungan pekerja. Yang kedua, pelaku pasar tenaga kerja bertindak sebagai serikat pekerja, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga penempatan tenaga kerja swasta maupun pemerintah. Langkah-langkah yang diambil dalam elastisitas tenaga kerja yaitu 1. Mengumpulkan data berupa upah dalam periode tertentu, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan atau diminta, berikut jam kerja, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lokasi geografis. Yang kedua, membuat rekomendasi kebijakan jika tujuan analisa untuk kebijakan. Kapan elastisitas itu terjadi? Yaitu pada saat terjadi perubahan upah.
Yang berikut, ketika kondisi pasar tenaga kerja bersifat fleksibel. Elastisitas tinggi cenderung terjadi ketika banyak orang bisa masuk dan keluar dari pekerjaan dengan mudah, ada banyak alternatif pekerjaan, tidak butuh keterampilan khusus atau pelatihan panjang. Contohnya yaitu pekerjaan musiman. Yang ketiga, dalam sektor atau pekerjaan tertentu. Elastisitas tinggi, pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tinggi, seperti buruh harian, pekerja restoran cepat saji, dan elastisitas rendah yaitu pekerjaan dengan kualifikasi atau pelatihan tinggi, yaitu dokter spesialis, insinyur, dan pilot. 4. Ketika ada perubahan ekonomi atau sosial, contohnya krisis ekonomi dan pemulihan ekonomi. Yang kelima, ketika pemerintah mengintervensi pasar tenaga kerja, yaitu contohnya penerapan atau penaikan upah minimum. Penutup, elastisitas tenaga kerja penting untuk memahami bagaimana kebijakan ekonomi dan pertumbuhan dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Demikian hasil paparan kami hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Tuhan berkati.